Di sebuah kota kecil di Jerman pada tahun 1886, terdapat sebuah gereja bernama Mugaf yang menjadi pusat kehidupan spiritual masyarakat. Gereja ini berdiri di atas bukit, dikelilingi pepohonan yang menyegarkan, dihembus angin dingin musim gugur. Di dalamnya, ribuan orang berkumpul dengan penuh semangat, mengisi setiap kursi hingga banyak yang berdiri di lorong. Malam itu, suasana gereja terasa lebih hidup dari biasanya. Orang-orang dari berbagai usia hadir, mulai dari lansia hingga anak-anak. Kehadiran mereka malam itu adalah untuk menyaksikan acara besar. Perdebatan antara pendeta Fredrik dan anak kecil Muslim bernama Abad Nailun. Fredrik, yang telah melayani gereja selama lebih dari 3 dekade, adalah tokoh yang dihormati karena kepakarannya dalam menyampaikan doktrin dan kemampuannya memenangkan perdebatan agama. Selama bertahun-tahun, ia mengalahkan banyak penantang, baik dari kalangan Kristen, Yahudi, maupun Muslim. Dengan reputasi yang baik, Fredrik yakin akan menambah koleksi kemenangannya. Namun, malam ini terasa berbeda, karena lawannya adalah anak kecil berusia 9 tahun, didampingi ulama bijak Syekh Abdul Rauf. Kehadiran anak kecil ini memicu gelombang tawa dan ejekan dari jemaah. Apakah ini lelucon? Pendeta Fredrik melawan seorang anak kecil? Bisik salah seorang jemaah, diikuti tawa menggema. Bagi mereka, ini bukan sekadar debat, tetapi hiburan. Mereka membayangkan Fredrik, dengan pengetahuan dan pengalaman luas, akan dengan mudah mengalahkan anak kecil. Di sudut ruangan, Abad duduk tenang di samping ulama. Wajahnya polos, dengan mata tajam memancarkan kecerdasan. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dengan jubah mewah Fredrik. Di bawah bimbingan Syekh Abdul Rauf, Abad telah mempersiapkan diri dengan baik untuk debat ini. Syekh Abdul Rauf, seorang pria beruban dengan jenggot putih panjang, terkenal karena kebijaksanaannya. Meskipun ia memiliki pengalaman cukup untuk menghadapi Fredrik, ia dengan sengaja memberi kesempatan kepada Abad untuk maju. Kebenaran tidak ditentukan oleh usia, tetapi oleh pemahaman, ujarnya kepada Abad. Sementara itu, Fredrik melangkah memasuki aula utama dengan percaya diri. Ia melangkah mantap menuju mimbar, mengenakan jubah hitam panjang dengan salib emas besar di dadanya. Ia berhenti sejenak untuk menyapa jemaat, mengangkat tangan seolah seorang pahlawan siap menyongsong kemenangan. Suara tepuk tangan menyambutnya. Setelah semuanya siap, bel kecil di sudut gereja berbunyi, menandakan dimulainya debat yang dinanti. Suasana jemaat menjadi hening, hanya menyisakan suara gemerisik pakaian dan bisikan kecil. Fredrik membuka acara dengan pidato panjang, menegaskan keyakinannya tentang kebenaran doktrin Kristen. Ia berbicara dengan nada kuat dan berwibawa, membuat jemaat terpesona. Beberapa kali ia menyinggung sindiran halus terhadap Islam, diiringi tawa pelan dari penonton. Di sisi lain, Abad tetap diam, mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang muda tidak menunjukkan rasa gentar. Setelah Fredrik selesai dengan pidatonya, ia menatap Abad sambil tersenyum sinis. "Nah, sekarang giliran anak kecil ini," katanya dengan nada meremehkan, diiringi tawa jemaah. Beberapa dari mereka mulai bertaruh diam-diam. Berapa lama anak ini akan bertahan melawan Fredrik? Di tengah ejekan itu, Abad berdiri. Tubuhnya kecil dibandingkan dengan mimbar besar di hadapannya. Namun saat ia mulai berbicara, suara kecilnya memancar dengan kepercayaan diri, mengejutkan semua orang. "Terima kasih atas kesempatan ini," katanya lembut tetapi jelas. "Saya hanya anak kecil, tetapi saya percaya kebenaran tidak membutuhkan usia untuk menyatakannya." Kata-kata itu membuat suasana gereja hening. Jemaat yang tadinya tertawa kini memandangnya heran. Fredrik sendiri tampak terkejut, tidak menyangka anak kecil ini akan berbicara tenang dan penuh keyakinan. Dari tempat duduk, Syekh Abdul Rauf mengangguk perlahan, memberikan isyarat kepada Abad untuk melanjutkan. "Saya di sini bukan untuk menang atau kalah," kata Abad. "Saya hanya ingin mencari kebenaran. Dan jika ada yang salah dalam apa yang saya yakini, saya bersedia belajar. Namun,
Jika ada yang salah dalam apa yang Anda yakini, saya harap Anda juga bersedia belajar. Di tengah keheningan itu, Fredrik merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegugupan. Anak kecil itu belum memulai argumen apapun, tetapi cara bicaranya telah berhasil mengguncang suasana gereja. Dengan sikap sederhana dan penuh keyakinan, Abad melanjutkan, "Sebelum kita memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Abad Nailun. Saya datang dari negeri jauh bersama guru, Sheikh Abdul Rauf, untuk memenuhi undangan ini. Saya hanya anak kecil yang sedang belajar. Namun, saya percaya kebenaran bisa dipahami oleh siapa saja, tidak peduli usia." Suara kecil terdengar dari jemaah. "Dia memang berbicara sopan," bisik salah seorang jemaah. Tetapi, itu tidak akan cukup untuk melawan pendeta Fredrik. Di sisi lain, Fredrik melangkah maju. "Izinkan saya memperkenalkan diri juga," katanya percaya diri. "Saya Fredrik Wilhelm, pendeta gereja ini selama lebih dari 3 dekade. Selama bertahun-tahun, saya berdiskusi dan berdebat dengan banyak orang dari berbagai kepercayaan. Dan hari ini, saya merasa terhormat untuk menunjukkan kepada Anda semua kebenaran melalui debat ini." Fredrik menatap Abad dengan senyum meremehkan. "Namun, saya agak terkejut dengan pilihan lawan saya. Seorang anak kecil, apakah ini bentuk penghindaran terhadap jemaah kami? Atau mungkin, ini cara Islam menunjukkan bahwa mereka tidak punya orang dewasa yang cukup berani untuk berdebat dengan saya?" Jemaah gereja tertawa keras mendengar sindiran itu. Namun, Abad tidak terganggu. Ia tersenyum, mengangguk sopan kepada Fredrik. "Tuan Fredrik, saya tidak datang untuk menghina Anda. Saya diundang untuk berdiskusi, bukan untuk menghina. Usia saya mungkin muda, tetapi saya yakin bahwa dalam pencarian kebenaran, logika dan bukti lebih penting daripada usia atau pengalaman." Fredrik tersenyum tipis. Ia melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai, karena ada tamu di sini. Saya akan memberikan Anda kesempatan pertama untuk menjelaskan pandangan Anda. Namun, saya peringatkan, argumen saya tidak akan mudah untuk dilawan." Sebelum Abad menjawab, Sheikh Abdul Rauf, yang sejak awal tenang, berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya lembut dan berwibawa. "Tuan Fredrik," katanya, "kami di sini bukan untuk menghina. Kami hanya ingin mencari kebenaran dari Anda. Kami percaya bahwa teologi yang jujur dan adil akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan yang sebenarnya." Fredrik mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan bahwa ia merasa sedikit tegang. "Tentu saja," jawabnya sinis. "Kita di sini untuk mencari kebenaran. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, tidak ada ruang untuk retorika kosong. Kita akan berbicara berdasarkan logika, sejarah, dan fakta." Abad menjawab tenang, "Itulah yang saya harapkan. Saya yakin kebenaran akan terlihat jelas ketika kita berbicara dengan hati terbuka." Ia menoleh ke jemaah, menatap mereka satu persatu. "Dan untuk kalian semua yang hadir malam ini, saya mohon kesabaran dan perhatian kalian. Kita di sini untuk belajar, bukan untuk saling menjatuhkan." Jemaah terdiam. Kata-kata anak kecil itu sederhana, tetapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang menyentuh hati mereka. Fredrik, yang merasa di atas angin, mulai merasakan tekanan yang tidak biasa. Anak kecil ini bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki keberanian dan ketenangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Baik," kata Fredrik, mencoba mengembalikan kendali suasana. "Karena Anda telah memulai dengan sopan, izinkan saya memberikan pertanyaan pertama. Sebagai Muslim, Anda percaya bahwa Tuhan itu Esa, bukan? Lalu, bagaimana Anda menjelaskan keesaan Tuhan dalam konteks alam semesta yang begitu kompleks ini? Bukankah alam semesta yang memiliki banyak bagian membutuhkan banyak pengendali? Seperti kerajaan besar yang memerlukan banyak raja untuk menjalankannya." Suara tawa kecil kembali terdengar dari jemaah. Fredrik terlihat puas dengan pertanyaannya, yakin bahwa ia telah memberikan tantangan yang sulit. Namun, Abad tidak tampak terguncang. Ia menatap Fredrik dengan tenang dan berkata, "Tuan Fredrik,
Pertanyaan Anda menarik. Namun, jika saya boleh bertanya, apakah kerajaan besar yang Anda sebutkan memiliki satu pemimpin utama atau banyak pemimpin yang setara? Fredrik terdiam sejenak, lalu menjawab, tidak selalu. Bisa jadi keduanya mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Abad melanjutkan, tepat sekali Tuan Fredrik. Dalam hal ini, sumber yang sama itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Al-Quran bukanlah salinan dari Alkitab, melainkan wahyu dari Tuhan. Tuhan yang memperbaiki dan meluruskan apa yang telah diubah oleh tangan manusia sebelumnya. Jemaat mulai berbisik-bisik, merasakan bahwa penjelasan abad sederhana, tetapi logis. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mempertimbangkan argumen tersebut. Fredrik, yang menyadari bahwa jawaban ini cukup menggugah, segera melanjutkan dengan pertanyaan lain. Kalau begitu, katanya, jika Al-Quran adalah wahyu Tuhan, mengapa ceritanya berbeda dengan Alkitab? Contohnya, kisah Nabi Isa. Dalam Alkitab, ia disebut anak Tuhan dan disalib untuk menebus dosa manusia. Namun dalam Al-Quran, ia hanya seorang nabi dan tidak disalib. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan ini? Sekali lagi, perhatian jemaah tertuju pada abad. Anak kecil ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Semua orang ingin tahu bagaimana ia akan menjawab pertanyaan yang tampaknya sulit. Abad menarik napas pelan, lalu menjawab lembut. Tuan Fredrik, perbedaan ini terjadi karena Al-Quran datang untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam penulisan kitab-kitab sebelumnya. Kami umat Islam menghormati Nabi Isa, atau yang Anda sebut Yesus, sebagai salah satu nabi besar yang diutus oleh Tuhan. Namun, beliau bukan anak Tuhan, karena Tuhan itu Maha Esa dan tidak memiliki anak atau sekutu. Fredrik menyela. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ajaran kami salah? Bukankah Anda menghina keyakinan kami dengan pernyataan ini? Abad tetap tenang, meskipun beberapa jemaah mulai berseru mendukung Fredrik. Tuan Fredrik, katanya, saya tidak bermaksud menghina. Saya hanya ingin mengajak kita semua berpikir. Jika Tuhan itu sempurna dan tidak membutuhkan apapun, mengapa Dia harus memiliki anak? Dan jika Tuhan dapat mati di kayu salib, siapakah yang menjalankan alam semesta saat itu? Pertanyaan itu menggema di ruangan, menembus keheningan yang kini terasa menegangkan. Fredrik terlihat bingung, dan jemaah yang awalnya mendukungnya kini mulai menunjukkan ekspresi ragu. Syekh Abdul Rauf yang duduk diam sejak awal, akhirnya berbicara. Suaranya lembut, tetapi penuh wibawa. Saudara-saudaraku, katanya kepada jemaah, pertanyaan abad adalah pertanyaan sederhana yang membutuhkan renungan. Tuhan yang sejati tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Dia tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan tubuh yang tidak terpengaruh oleh waktu atau tempat. Itulah hakikat Tuhan yang kami percayai. Fredrik mencoba menyelamatkan situasi. Baiklah, katanya gugup. Itu hanya perspektif Anda. Namun, mari kita lihat fakta sejarah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan dan bukan buatan manusia seperti Muhammad? Abad tetap tenang dan menjawab percaya diri. Tuan Fredrik, Al-Quran membuktikan dirinya sendiri dengan berbagai cara. Di antaranya adalah fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan ratusan tahun setelahnya. Misalnya, Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta berkembang, sesuatu yang baru diketahui melalui teori Big Bang pada abad ke-20. Abad melanjutkan. Selain itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca atau menulis. Bagaimana mungkin seorang yang buta huruf dapat menghasilkan kisah dengan keindahan bahasa, kedalaman ilmu, dan konsistensi seperti itu? Jemaah kini benar-benar terpaku. Beberapa di antara mereka mulai merasa setuju. Bahkan Fredrik terlihat kehilangan pijakan. Ia mencoba menyusun argumen baru, tetapi sebelum ia berbicara, seorang jemaah berdiri dari tempat duduknya. Maaf Tuan Pendeta, kata jemaah itu dengan suara gemetar. Tetapi saya ingin mengatakan sesuatu.
Saya sudah mendengar Anda berbicara bertahun-tahun, tetapi kata-kata anak kecil ini membuat saya merasa bahwa saya selama ini tidak benar-benar mengenal Tuhan. Suasana gereja berubah menjadi sunyi. Fredrik tidak menjawab, dan Abad tetap berdiri di tempatnya dengan sikap tenang. Syekh Abdul Rauf tersenyum lembut, melihat jemaah yang mulai merenung. Setelah keheningan canggung, Fredrik mencoba mengendalikan situasi. Ia menatap jemaah, lalu kembali kepada Abad dengan tatapan tajam. "Baiklah," katanya sambil mengatur napas. "Jika Al-Quran memang kitab dari Tuhan, mengapa ada banyak perbedaan dalam hukum dan ajarannya dibandingkan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus? Bukankah Tuhan seharusnya konsisten?" Pertanyaan ini membuat jemaah kembali fokus. Mereka merasa Fredrik telah berhasil menemukan celah dalam argumen Abad. Namun, anak kecil itu tetap tenang. Ia menghela napas pelan, lalu menjawab dengan suara lembut tetapi jelas. "Tuan Fredrik, pertanyaan Anda tentang konsistensi Tuhan sangat menarik. Namun, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Ajaran Tuhan disesuaikan dengan kebutuhan manusia pada setiap zamannya. Dalam Alkitab, misalnya, kita menemukan hukum-hukum yang keras dalam Perjanjian Lama, seperti hukum yang mengatur pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun, dalam Perjanjian Baru, Yesus membawa pesan kasih sayang dan pengampunan. Apakah ini berarti Tuhan tidak konsisten?" Jemaah mulai berbisik-bisik lagi. Fredrik terlihat sedikit terkejut dengan arah jawaban itu. Apa selanjutnya? Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kebutuhan manusia yang terus berkembang. Sama halnya dengan Al-Quran. Tuhan memberikan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia pada zaman Nabi Muhammad. Tetapi, prinsip dasarnya tetap sama. Menyembah Tuhan yang esa dan berbuat baik kepada sesama. Fredrik mencoba menyela, tapi Al-Quran masih memiliki hukum-hukum yang keras, seperti potong tangan bagi pencuri atau hukum rajam. Bagaimana Anda bisa menyebut ini sebagai ajaran kasih? Abad tersenyum tipis. "Tuan Fredrik, apakah Anda setuju bahwa masyarakat membutuhkan aturan untuk menjaga ketertiban?" Fredrik mengangguk meskipun ia tampak ragu kemana arah pembicaraan ini. "Aturan," lanjut Abad, "dibuat untuk melindungi masyarakat. Hukuman dalam Al-Quran dirancang bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mencegah kejahatan. Dan bahkan dalam penerapannya, Al-Quran harus memperhatikan keadilan. Contohnya, hukuman potong tangan hanya diterapkan jika ada bukti kuat, dan hanya dalam kondisi di mana keadilan ekonomi sudah terpenuhi. Hukuman itu lebih bersifat preventif, agar orang berpikir dua kali sebelum mencuri." Jemaat kembali terdiam. Penjelasan Abad yang sederhana, tetapi masuk akal, membuat mereka merenung. Bahkan Fredrik tidak segera memberikan tanggapan. Melihat Fredrik terdiam, Abad melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, tetapi tegas. "Tuan Fredrik, jika kita berbicara tentang kasih, Al-Quran juga mengajarkan kasih. Kasih kepada tetangga, kepada orang tua, kepada anak yatim, bahkan kepada musuh sekalipun. Namun, kasih bukan berarti membiarkan kejahatan terjadi. Kasih yang sejati adalah memastikan keadilan bagi semua orang." Jemaah mulai mengangguk, tanda bahwa mereka mulai memahami. Beberapa di antara mereka terlihat emosional, bahkan meneteskan air mata. Fredrik yang biasanya memiliki jawaban untuk setiap argumen, kali ini tampak kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala, tidak mampu berucap apa-apa. Seorang wanita dari barisan tengah berdiri. Dia terlihat gemetar, tetapi suaranya cukup lantang untuk didengar. "Maaf Tuan Pendeta," katanya sambil menahan tangis. "Selama ini saya percaya bahwa gereja ini adalah tempat yang memberikan jawaban atas pertanyaan saya tentang Tuhan. Tetapi malam ini, kata-kata anak kecil ini membuat saya sadar bahwa saya belum benar-benar mengenal Tuhan. Jika Tuhan memang esa, seperti yang dikatakan anak ini, maka saya ingin mencari kebenaran itu." Pernyataan itu membuat suasana gereja semakin hening. Fredrik menatap wanita itu dengan ekspresi bingung, sementara jemaah lain mulai berbisik-bisik.
Beberapa di antara mereka terlihat gelisah, seolah-olah bergulat dengan keyakinan mereka sendiri. Abad yang melihat suasana mulai berubah berkata dengan lembut, "Saya tidak di sini untuk membuat siapapun merasa bersalah atau memaksa siapapun untuk mengubah keyakinannya. Tetapi jika ada sesuatu yang saya katakan yang membuat Anda merenung, maka itu bukan karena saya. Itu karena petunjuk dari Tuhan. Saya hanya anak kecil yang menyampaikan apa yang saya pelajari." Kata-kata itu, meskipun sederhana, mengguncang hati banyak orang. Kata-kata itu membuat hati Fredrik semakin terguncang. Selama ini, ia percaya bahwa ia memiliki semua jawaban. Namun malam ini, kepercayaannya goyah. Ia mulai mempertanyakan apa yang selama ini ia ajarkan kepada jemaatnya. Apakah ia benar-benar memahami Tuhan? Seorang pria tua di barisan depan berdiri, wajahnya penuh air mata, tetapi suaranya lantang. "Tuan Pendeta," katanya, "selama bertahun-tahun saya mengikuti ajaran Anda, tetapi malam ini hati saya terasa terbuka. Saya merasa bahwa apa yang dikatakan anak kecil ini benar. Tuhan yang kita sembah seharusnya esa, tanpa batasan atau kebutuhan. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang Tuhan yang ia ceritakan." Fredrik menatap pria tua itu dengan tatapan kosong. Ia ingin menjawab, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jemaat lainnya mulai berdiri satu persatu, menyuarakan hal serupa. Ada yang menangis, ada yang berbicara dengan penuh emosi, dan ada yang hanya terdiam sambil merenung. Akhirnya, Fredrik menghela napas panjang. Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara lemah, "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan berkata seperti ini. Namun malam ini saya merasa bahwa saya tidak lagi memiliki semua jawaban." Kata-kata anak kecil ini mengguncang keyakinan saya. Saya butuh waktu untuk merenung. Ruangan itu hening. Jemaat yang awalnya datang dengan tawa dan ejekan, kini hanya terdengar isakan tangis. Fredrik, yang selalu menjadi figur otoritas, kini terlihat seperti seorang yang sedang mencari kebenaran. Syekh Abdul Rauf yang sejak awal duduk tenang, berdiri dan melangkah mendekati Fredrik. Dia meletakkan tangannya di bahu pendeta dan berkata lembut, "Tuhan Fredrik, kebenaran adalah milik Tuhan. Tidak ada yang harus merasa kalah dalam pencarian kebenaran. Jika hati Anda mulai terbuka, itu adalah tanda kasih Tuhan kepada Anda." Fredrik menatap Syekh Abdul Rauf dengan mata bingung, tetapi juga penuh harapan. Ia mengambil napas perlahan lalu berkata, Saya tidak tahu harus berkata apa. Namun, saya merasa ada sesuatu dalam kata-kata Anda dan anak ini yang belum pernah saya rasakan sebelumnya." Seorang wanita muda di antara jemaat berdiri dan berkata dengan suara gemetar, "Jika ini adalah kebenaran, maka saya ingin mengetahuinya lebih jauh. Tolong, ajarkan kami tentang Tuhan yang esa itu." Permintaan itu diikuti oleh beberapa orang lainnya. Jemaat yang awalnya ribuan, kini terlihat seperti komunitas yang sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Fredrik, meskipun masih bingung, tidak berusaha menghalangi mereka. Ia hanya duduk dengan kepala tertunduk, merenungi apa yang baru saja terjadi. Abad menoleh kepada Syekh Abdul Rauf, yang memberikan anggukan setuju. Anak kecil itu melangkah maju ke tengah ruangan dan berkata, "Saudara-saudara, jika kalian ingin mengetahui tentang Tuhan yang kami sembah, kami di sini untuk berbagi, bukan untuk memaksa. Tuhan adalah Tuhan kita semua, dan Dia mencintai semua hamba-Nya." Kata-kata sederhana itu membuat banyak orang menangis terharu. Fredrik, yang masih terpaku di kursinya, akhirnya berkata, "Pelan, beri saya waktu, saya ingin mempelajari ini lebih dalam." Syekh Abdul Rauf menjawab lembut, "Pintu kebenaran selalu terbuka, Tuhan Fredrik. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita hanya saling mengingatkan untuk mencari cahaya Tuhan." Malam itu, ratusan jemaat mendekati Abad dan Syekh Abdul Rauf untuk bertanya lebih banyak tentang Islam. Fredrik tetap duduk di tempatnya, menyaksikan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan barunya menuju kebenaran. Suasana gereja tidak lagi dipenuhi tawa atau ejekan seperti saat acara dimulai. Sebaliknya, suasana berubah menjadi hikmat, dengan gemuruh dan tangisan yang menyertai renungan mendalam di hati para jemaat. Mereka yang awalnya hadir untuk mendukung Fredrik, kini justru mendekat kepada Abad dan Syekh Abdul Rauf dengan rasa ingin tahu dan kerinduan hati. Beberapa dari mereka bertanya bukan lagi untuk berdebat, tetapi untuk memahami lebih jauh apa yang diajarkan oleh Islam. Pertanyaan-pertanyaan sederhana tetapi mendalam memenuhi ruangan. Bagaimana cara Islam menyembah Tuhan? Tanya seorang pria parubaya. Apakah kami masih boleh berdoa dengan cara kami, meskipun kami ingin belajar tentang Islam? Abad dengan tenang dan penuh kesabaran menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa mudah dimengerti. Islam mengajarkan bahwa menyembah Tuhan itu dimulai dari hati yang ikhlas. Apapun cara yang Anda lakukan selama itu untuk mencari Tuhan yang Maha Esa, itu adalah langkah yang benar. Namun, ketika Anda siap untuk belajar lebih banyak, kami akan dengan senang hati menunjukkan bagaimana kami menyembahnya. Seorang wanita muda yang sejak awal menangis, matanya masih sembab tetapi ada keberanian dalam suaranya. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk mengubah keyakinan saya. Tetapi malam ini, hati saya merasa ringan. Jika Tuhan itu Esa, seperti yang Anda katakan, maka saya ingin lebih mengenalnya. Apakah Tuhan itu akan menerima saya meskipun saya masih ragu? Syekh Abdul Rauf menjawab lembut. Tuhan yang Maha Esa selalu menerima siapapun yang datang kepadanya dengan hati tulus. Tidak ada paksaan untuk Anda. Biarkan hati Anda menemukan jalannya perlahan-lahan. Dan jangan takut untuk bertanya atau ragu. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Hanya kita yang sering lupa bahwa Dia dekat. Kata-kata itu kembali mengguncang hati banyak orang. Jemaat yang sebelumnya penuh rasa bangga pada kepercayaan mereka, kini mulai memandang kebenaran dengan cara yang lebih terbuka. Di tengah kerumunan itu, Fredrik berdiri dari tempat duduknya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Syekh Abdul Rauf dan Abad. Seluruh ruangan terdiam, menantikan apa yang akan dikatakan oleh pendeta yang selama ini mereka hormati. Fredrik menatap Abad lalu menundukkan kepala. Anak muda, katanya dengan suara gemetar. Malam ini, kamu telah menunjukkan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketulusan, logika, dan hati tulus dalam berbicara tentang Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk menerima semua yang kamu katakan. Namun, saya tidak bisa lagi menyangkal bahwa apa yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Ia mengangkat pandangannya ke jemaah. Saudara-saudaraku, malam ini kita semua belajar sesuatu yang berharga. Kita belajar bahwa kebenaran tidak bergantung pada usia, status, atau gelar, tetapi pada hati yang mau menerima. Saya tidak akan memaksa kalian untuk tetap percaya pada apa yang saya ajarkan selama ini. Jika hati kalian ingin mencari lebih jauh, saya tidak akan menghalanginya. Kata-kata Fredrik disambut dengan isak tangis dari jemaah. Beberapa mendekatinya, memeluknya dengan kasih, sementara yang lain berbisik bahwa mereka akan mendoakannya. Malam itu, Syekh Abdul Rauf mengakhiri pertemuan dengan penuh kedamaian. Ia berkata kepada jemaah, Islam tidak datang untuk memaksa, tetapi untuk mengingatkan bahwa Tuhan itu dekat dan Dia adalah Esa. Kami akan pergi malam ini, tetapi pintu untuk mencari kebenaran selalu terbuka. Jika kalian ingin belajar lebih banyak, kami akan kembali. Abad dan Syekh Abdul Rauf meninggalkan gereja dengan tenang, diiringi tatapan penuh harap dari jemaah yang masih berkumpul. Fredrik berdiri di pintu gereja, melihat mereka pergi dengan perasaan sulit dijelaskan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menemukan Tuhan yang sebenarnya. Di luar gereja, langit malam tampak cerah, seolah-olah malam itu ikut bersaksi atas malam bersejarah tersebut. Meskipun perjalanan Abad dan Syekh Abdul Rauf berlanjut ke tempat lain,
Mereka meninggalkan kesan mendalam yang akan selamanya mengubah hidup jemaah gereja itu. Dan di dalam gereja, ribuan hati mulai memahami bahwa mencari Tuhan adalah sebuah perjalanan yang indah, dan setiap langkah menujunya adalah anugerah. Subhanallah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.